Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena dengan demikian kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga. Sebab ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu kalian harus sempurna sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita ini semua percaya dan sudah diberi anugerah iman itu bahwa kita ini anak-anak Allah. Setuju ya? Setuju bahwa kita ini anak-anak Allah. Tapi dalam Injil ini yang disebut anak-anak Allah itu tidak sekedar kita mantap menjadi anak-anak Allah. Ada hal yang harus dilakukan. Demikian, ini sabda Yesus. Kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena ini dengan demikian kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga. Jadi apa yang harus kita lakukan? Berdoa bagi orang yang bahkan membuat kita ini sengsara. Nah, ini mau enggak? Orang yang ngerasani aja kita mau mendoakan abut lambene. Nah, sekarang ini tidak demikian. Ini harus. Kasihilah musuh-musuhmu yang membuat kalian enggak enak, sengsara, doakan mereka. Itu syaratnya untuk bisa disebut secara real dan secara iman kita itu menjadi anak-anak Bapa. Kita menjadi putra-putri Bapa. Nah, lebih lagi kalau itu sungguh kita jalankan, kita bisa mengunduh atau bahasa sekarang mendownload ya, seluruh kekayaan Bapa yang ada di surga itu. Nah, itu ada dalam bacaan pertama tadi. Jadi bacaan pertama ini memberikan penegasan kalau nanti menjadi Bapa, menjadi anak-anak Bapa, itu akhirnya kita sebagai anak-anaknya itu bisa mengunduh, memperoleh seluruh kekayaannya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang sebenarnya kaya telah menjadi miskin untuk kita. Dan karena kemiskinannya ini kita menjadi kaya di hadapan Allah. Nah, ini janji yang diberikan untuk kita. Maka mari kita laksanakan martabat yang sudah
percayakan untuk kita. Martabat yang sudah diberikan, yang dianugerahkan untuk kita sebagai anak-anak Allah ini. Supaya kita akhirnya itu menjadi kaya di hadapan Allah. Karena Tuhan Yesus telah mendahului berbuat demikian. Bahkan rela menjadi miskin meskipun dia kaya. Untuk siapa? Untuk kita. Supaya kita kaya, menjadi kaya di hadapan Tuhan. Mari kita memuliakan Allah dalam iman itu, di dalam pelayanan dan dalam kemiskinan yang telah dimulai oleh Tuhan Yesus untuk kita semua. Dimuliakanlah Tuhan Allah sekarang dan selama-lamanya. Amin.